السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus abang saya, guru kita semua, Al-Habib Muhammad Diya bin Syihab LC. Beliau kawan seperjuangan saya, sekelas, satu tongkrongan ketika di Al-Ahqaf University di Tarim, di Hadramaut. Begitu pula yang tadi telah menyampaikan tausiahnya Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, juga MC yang luar biasa, pemerhati sejarah habaib di Jakarta, Al-Ustadz Anto Jibril, dan semuanya, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita Allah panjangkan nomornya, para kiai kita, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, yang kita rayakan pada maulidnya pada malam hari ini, beliau adalah al-insanul kamil Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia yang sempurna. Saudara, Nabi Muhammad sempurna perangainya, sempurna fisiknya, sempurna ketampanannya, sempurna kecerdasannya, sempurna keberaniannya. Tapi dari sekian banyak unsur kamal basyari, unsur kesempurnaan manusia yang ada pada Nabi, yang Allah tonjolkan dalam Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi Allah puji, saudara. Azim, agung akhlaknya kita punya Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad ini diutus, apa visi misinya Rasulullah diutus? Indama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kalau mau bahagia dunia akhirat, kuncinya akhlak, saudara. Saking luar biasanya kedudukan akhlak di dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, barometer kesempurnaan iman seseorang, apa kata Nabi?
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya siapa? Apakah yang paling banyak baca Qur'annya? Apakah yang paling banyak sholat malamnya? Apakah yang paling banyak zikirnya? Tidak. Kata Nabi Muhammad, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling bagus akhlaknya, yang bisa ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara, di hari kiamat ketika miliaran orang berebut ketemu Nabi, saking gentingnya keadaan hari kiamat, anak yang kita sayang ninggalin kita, istri pasangan kita yang kita cinta akan ninggalkan kita, kawan sahabat senang susah bersama di dunia, di akhirat masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing mikirin dirinya di hari kiamat. Saat itu miliaran orang, saudara, pontang-panting keadaan hari kiamat begitu menakutkan. Yang paling selamat siapa? Yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya miliaran orang berebut mau ketemu Rasulullah, karena makin dekat sama Rasulullah makin selamat. Kita di mana saat itu, saudara? Yang berebut bukan 1-2 juta orang, bukan 100.000, 10.000 orang, miliaran. Di mana posisi kita saat itu? Bagaimana caranya agar bisa dekat dengan Rasulullah? Saudara, Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang akhlaknya paling bagus, yang paling ngikutin akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira orang Taman Sari sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak, orang gercep, jawabnya jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu akhlak mulia penting atau tidak? Akhlak mulia agung atau tidak? Akhlak mulia harus atau tidak? Hidup tanpa akhlak rusak atau tidak? Takbir. Nah, sampai di situ, saudara. Di dalam satu riwayat disebutkan, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Dalam satu riwayat disebutkan, saudara. Ini sebelum saya terjemahin, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Bu, ini ibu-ibu banyak yang jawab cuma 10 orang, jangan-jangan sisanya kuntilanak ya deh. Dia tuh napak apa kagak, napak apa kagak tuh. Bu, sehat bu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bu, jawab yang kompak, yang jawabnya semangat kompak, saya doain hidupnya makin berkah. Bu, madu manis apa kagak? Kalau di madu, lu kagak konsisten lu. Madu manis, di madu pahit. Madu manis. Tapi dalam riwayat disebutkan su'ul khuluq yusidul amal. Akhlak bagus, mohon maaf, amalan bagus, tahajudnya luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya rajin, zikirnya hebat, tapi nggak ada akhlak sama orang tua, nggak ada akhlak sama pasangan, nggak ada akhlak sama guru. Apa kata Nabi? Su'ul khuluq, mohon maaf, apa dalam riwayat disebutkan? Su'ul khuluq, akhlak yang buruk akan merusak amal, sebagaimana madu rusak kalau dicampur sama cuka, saudara. Madu manis, mahal lagi jutaan, dicampur cuka, rasanya jadi apa? Rusak apa kagak? Rusak. Begitu pula amal soleh bagus, tapi gak ada akhlak buruk, hancur amal solehnya, saudara. Jadi gak bernilai, Bapak Ibu sekalian. Makanya ibu-ibu sekalian, Rasulullah pernah ditanya, Bu, hati-hati ini ibu-ibu khususnya, dan ini bukan hanya buat perempuan, termasuk buat yang laki. Kebetulan aja yang ditanya sama Nabi kasusnya perempuan, tapi ini berlaku buat siapapun. Nabi ditanya, ya Rasulullah,
Sejak kapan orang Taman Sari kagak demen sholawat kalau disebut nama Nabi nih? Ya Rasulullah. Kita lagi bahas akhlak, termasuk akhlak ketika disebut nama Rasulullah langsung sergap semuanya baca sholawat. Ya Rasulullah. Nabi ditanya tentang imra'atin sha'imatin qa'imah. Ya Rasulullah, ada perempuan sha'imah, bukan sha'imah artis ya. Sha'imah maksudnya rajin puasa sunnah. Qa'imah, sholat malamnya rajin ya Rasulullah. Ibadahnya rajin, sha'imah, qa'imah. Ada tapinya, walakinnaha sayyi'atul khuluq, tapi akhlaknya jelek ya Rasulullah. Sama laki bawaannya cemberut aja. Saya mau tanya orang laki, orang perempuan jangan jawab. Yang model begitu banyak apa kagak? Curhat ini. Tudhi jiranaha bilisaniha. Pedes ngomongin tetangga, pedes ngomongin sesama. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada perempuan model begitu ya Rasulullah? Sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin ya Rasulullah, tapi sama laki nggak ada akhlak, sama tetangga nggak ada akhlak, akhlaknya jelek ya Rasulullah. Jawaban Nabi singkat padat, la khaira fiha, kata Rasulullah. Perempuan yang seperti itu nggak ada baiknya, kata Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua perempuan-perempuan sini jadi solehah insyaallah. Dan perempuan-perempuan kita, anak kita, istri kita, keluarga kita dijadiin perempuan-perempuan yang solehah insyaallah. Amin ya rabbal. Bahkan ada orang bijak, saudara. Orang bijak mengatakan, andai kata diumpamakan nominal 1 juta, 1 juta titiknya ada berapa? Ini kayaknya lulus SD pada nyogok nih. Dijawab 1 juta titik berapa, jawabnya lama. Ambil, masya Allah, barakallah. 1 juta nolnya 6. Di awalnya angka berapa? 1. Itu 1 cuma 1 biji, nolnya ngeroyok ada 6 biji, saudara. Tapi saya mau tanya, andai kata angka 1 dihilangin, sisa 0, 6 biji, jadinya berapa? 0. Itu perumpamaan. Ada orang bijak mengumpamakan angka 1 itu ibarat kata akhlak. Angka-angka 0 yang lain itu ibarat sifat-sifat yang lain. Ganteng 1, 0. Pinter 1, 0. Ilmunya gelarnya tinggi 1, 0. Duitnya banyak tambah lagi 1, 0. Jabatan tinggi nambah lagi 1, 0. Nasabnya bagus tambah lagi 1, 0. Itu bisa berarti 0 kalau ada angka 1 di awalnya, saudara. Tapi kalau nggak ada angka 1 di awalnya, yaitu akhlak, walaupun 0, 0, 0, 0, akhlak apa namanya, ganteng tambah lagi 0 lagi, cakep tambah lagi 0 lagi, duitnya banyak tambah lagi 0 lagi, nasabnya bagus tapi nggak punya akhlak, ibarat 1 juta, 1-nya diilahkan jadinya berapa? 0, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ya udah, kalau udah jelas gue pulang lah. Jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak semuanya, masyarakat Taman Sari. Akhlak itu penting atau tidak? Akhlak Rasulullah harus atau tidak? Hidup tanpa akhlak hancur atau tidak? Ganteng tanpa akhlak jadinya? Pinter tanpa akhlak jadinya? Gelar tinggi tanpa akhlak jadinya? Nasab bagus tanpa akhlak jadinya? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini jam berapa nih? Udah mau jam 12. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Masih semangat? Ini letoy-letoy banget di sebelah sono jam segini, apa bencong baru dandan, saudara. Orang Taman Sari paling tahu dah kalau urusan bencong ini. Lanjut, masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya Taman Sari. Angkat tangannya semua. Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Saudara, saking pentingnya akhlak, saya pengen kasih rumus nih malam. Saya pengen semuanya ngapal. Insya Allah keluar dari sini semuanya bawa oleh-oleh ilmu, saudara, yang bisa ngeleket di otak kita sampai akhir hayat. Saking pentingnya akhlak, saya mau kasih rumus. Apa rumusnya? Ikutin saya semuanya. Akhlak lebih tinggi dari ilmu. Akhlak lebih tinggi dari
Coba ulangin lagi. Akhlak. Sekali lagi biar apal. Akhlak. Habib, apa masuknya akhlak lebih tinggi dari ilmu, Habib? Apakah dengan alasan mohon maaf salah? Saya salah, udah ngulang berkali-kali salah lagi, saudara. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Udah kemalaman belum makan begini nih, saudara. Maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum. Akhlak lebih tinggi dari orang kompak. Akhlak. Sekali lagi biar apal. Akhlak. Habib, apa maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum, Habib? Apakah dengan alasan akhlak kita boleh melanggar hukum? Atas nama akhlak kita boleh melanggar hukum, Habib? Contoh, yang namanya salaman laki-laki sama perempuan yang nggak mahram, apalagi muda sama muda, itu 4 madhab sepakat haram. Tahu-tahu besok ada anak muda di Taman Sari laki-laki, ada perempuan cakep masih muda nyodorin tangan pengen salaman, Beb. Kan kata Habib akhlak lebih tinggi dari hukum. Ini kalau saya tolak salamannya, Beb, bagaimana perasaannya hancur berkeping-keping, Habib. Maka demi akhlak saya salaman saja. Tolol namanya itu, saudara. Itu bukan akhlak, namanya kesempatan dalam kesempi. Nggak ada orang akhlak melanggar hukum, saudara. Karena orang melanggar hukum udah pasti nggak berakhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah aja diinjak-injak, apalagi manusia. Betul apa kagak? Maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum, saudara. Maksudnya manakala orang menjalankan akhlak, maka dia berarti sudah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Sekali lagi, saudara, maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum. Manakala orang menjalankan akhlak, maka berarti dia sudah menerapkan hukum dengan cara yang sempurna. Maksudnya apa, Beb? Saya bingung, belum ngerti. Saya kasih contoh. Perhatiin baik-baik semuanya. Andai kata ada anak dipanggil sama babanya, tolong lu lemparin handuk ke babah. Perintahnya apa? Lemparin handuk. Akhirnya apa yang dilakukan di anak? Dia ambil itu handuk, dia lempar ke babanya. Secara hukum anak itu dijalankan perintah atau belum? Sudah. Perintahnya tadi apa? Lempar. Tapi ngasih ke orang tua dilempar, bagus sampai rusak? Rusak, saudara. Secara hukum dia udah jalanin hukum, tapi nggak pakai akhlak, rusak, nggak bagus, saudara. Tapi sebaliknya, andai kata dipanggil sama babanya, tong, lu lemparin handuk, tong, lu lemparin handuk. Ini anak kebetulan ngaji sama Habib dia di Nurul Iman, akhlaknya bagus. Dia ambil itu handuk baik-baik, dia samperin ayahnya, dia kasih itu handuk ke ayahnya. Tadi perintahnya apa? Lempar. Tapi yang dilakukan sama anak dikasih ke tangan bapaknya. Jawab yang kompak, secara hukum dia sudah menjalankan perintah atau belum? Udah, saudara. Karena intinya bukan soal lempar, tapi intinya bagaimana itu handuk sampai ke babanya. Tapi dia bukan sekedar menjalankan hukum, tapi dia sudah menjalankan akhlak, menerapkan perintah dengan cara yang sempurna. Itu yang disebut akhlak lebih tinggi dari. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya kasih contoh lagi. Ini fikih contohnya sekarang. Di dekat sini ada masjid apa kagak? Nurul Falah. Ini acara Nurul Falah ya? Ya Allah, salah nyebut gue dari tadi. Lu diem-diem aja dari tadi lu. Nurul Falah. Masjid Nurul Falah. Sebelum saya lanjut ke Masjid Nurul Falah, saya mau tanya dulu semua yang hadir. Di dalam madhab Syafi'i, di fikih nih. Waduh. Ih, anak-anak Gaza nih. Tong. Pak Satpam, tolong strapin nih Pak Satpam. Lagi ngaji ribut aja loh. Jadi orang soleh mudah-mudahan semuanya insya Allah. Amin ya rabbal. Soalnya saya ngalamin jadi model-model begini Pak. Saya dulu zaman masih kecil, masih bocah umur 8 tahun 9 tahun izinnya sholat tarawih, padahal perang sarung, saudara. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Saudara, saya kasih contoh lagi. Jawab yang kompak dulu. Di dalam madhab Syafi'i, di dalam fikih, aurat laki-laki yang wajib ditutup dalam sholat dari mana sampai kemana? Pusar sampai ke dengkul. Berarti kalau ada orang pusar sampai dengkulnya ketutup ketika sholat, sah atau tidak?
walaupun dadanya kebuka. Tahu-tahu besok di Masjid Jami' Nurul Falah hari Jumat ada khotib baru. Ceramahnya mantep, Ustaz Abdul Somad, Hanif Alatas lewat. Pas mengimamin suaranya, waduh Abdurrahman Sudes lewat. Cuman begitu khotbah pakai sarung doang, BHS sarungnya. Dari pusar sampai dengkul, atasnya kagak pakai baju, bulu keteknya kelilingan. Saya mau tanya, orang Taman Sari jawab yang kompak, itu khotbahnya sah apa kagak? Sah. Pusar sampai dengkul ketutup. Sholatnya sah apa kagak? Tapi gila apa kagak? Gila, saudara. Lu gila ya khotbah Jumat bulu ketek kelilingan. Walaupun sah secara hukum, tapi nggak pakai akhlak, bobrok, saudara. Betul atau tidak? Tapi sebaliknya, andai kata yang dia pikirin bukan hanya soal sah nggak sah, yang dia pikirin saya mau jadi khatib berdiri di atas mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau jadi imam mau ngadep Allah. Maka di Jumatan saya pakai gamis sebagai sunnahnya Rasulullah. Warnanya putih sebagai sunnahnya Rasulullah. Saya pakai imamah sebagai sunnahnya Rasulullah. Saya pakai toilasan sebagaimana dianjurkan dalam kitab-kitab saudara. Saya pakai siwak nggak ketinggalan. Minyak wangi yang paling wangi saya pakai. Dia bukan sekedar bicara sah atau tidak sah. Dia sudah menjalankan akhlak, menerapkan hukum dengan cara yang sempurna. Alhamdulillah. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Ini yang disebut akhlak lebih tinggi dari. Saya kasih contoh lagi, satu lagi biar makin jelas. Kita ngaji nih, perhatiin baik-baik, ngaji fikih dikit. Di dalam fikih mazhab Syafi'i, rukun nikah yang harus dilengkapi ada 5. Ada berapa? 5. Perhatiin baik-baik. Yang pertama, harus ada zauj. Harus ada calon mempelai pria. Yang kedua, harus ada zaujah. Harus ada calon mempelai wanita. Maksudnya bukan berarti calon mempelai pria wanita ada di tempat, bukan. Mempelai pria walaupun diwakilkan bisa. Mempelai wanita justru kalau udah bertempelan sama calon lakinya padahal belum sah udah dosa, saudara. Maksudnya bukan berarti harus di tempat. Maksudnya ini dua-duanya sosok yang nyata, bukan sosok fiktif. Itu maksudnya, saudara. Jangan kayak anak zaman sekarang, ada yang pacaran di Facebook 5 tahun, pacaran udah cinta, luar biasa udah bucin, saudara. Yang satu akunnya fotonya laki, yang satu akunnya foto perempuan. Akhirnya begitu ketemu setelah 5 tahun, laki sama laki, terong sama terong, saudara. Zong. Itu nggak sah tuh, fiktif namanya. Itu maksudnya. Jadi harus ada yang rukun pertama, harus ada calon mempelai pria. Rukun kedua harus ada calon mempelai wanita. Rukun yang ketiga harus ada walinya si perempuan. Harus ada walinya perempuan yang menikahkan. Rukun yang keempat harus ada syahidai adlin, minimal 2 saksi. Rukun yang kelima harus ada sigat ijab dan qabul. Coba diulang, ada berapa semuanya? Yang pertama harus ada calon mempelai. Yang kedua calon mempelai wanita. Yang ketiga harus ada wali dari perempuan. Yang keempat harus ada minimal 2 saksi. Yang ketiga harus ada sigat ijab dan Coba mikir jawab. Ada nggak syarat calon mempelai pria harus dapat restu ibu bapaknya? Wah, di belakang-belakang muka bangor, gua kesempatan gua kawin lari deh. Bale lobo menyan. Nggak ada syarat, Pak, Bu. Anak laki jangankan nggak dapat restu orang tuanya. Andai kata ditentang lagi sama orang tuanya, dia nikah tetap sah nikahnya, saudara. Tapi jawab, ibu-ibu ngandung 9 bulan, nyusuin setengah mati, dicebokin dari kecil dididik, bapak-bapak kerja pontang-panting buat ngidupin nih anak sampai disekolahin, begitu kawin menyelonong aja kayak kambing, saudara. Nggak permisi sama sekali sama ibu bapaknya. Jawab yang jujur, saya mau tanya, sakit atau tidak orang tua? Sakit atau tidak orang tua? Walaupun secara hukum sah, tapi karena tidak ada adab, tidak ada akhlak, jadi bala, jadi musibah, durhaka kepada orang tua, saudara. Masya Allah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, andai kata ada seorang anak laki-laki begitu mau nikah, selain rukun-rukunnya diperhatiin, dia minta dulu izin sama orang tuanya, bapak ibunya. Dia minta restu, dia tenteng bapak ibunya ketika nikah, diperlakukan seperti raja.
ditunjukin ke calon bininya bagaimana hormati ke ibu bapaknya, saudara. Itu nggak harus, nggak ada syarat, tapi yang dia lakukan adalah akhlak, saudara. Itu pelaksanaan hukum dengan cara yang sempurna. Itu yang disebut akhlak di atas. Sekali lagi saya mau tanya, kira-kira jelas atau tidak? Sekali lagi jawab yang kompak. Kalau begitu hidup tanpa akhlak rusak atau tidak? Hidup tanpa akhlak hancur atau tidak? Siap belajar akhlak, siap jalankan akhlak, siap berdakwahkan akhlak. Takbir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan apa? Man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan. Wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Saudara, mengabaikan akhlak itu mulai awal mula kehancuran hidupmu dunia akhirat. Mulainya dari mengabaikan akhlak, saudara. Kenapa kata ulama man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan? Orang yang ngentengin adab ujung-ujungnya ngentengin sunnah, saudara. Wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Siapa orang yang ngentengin sunnah ujung-ujungnya ngentengin wajib, ujung-ujungnya ninggalin yang wajib. Tapi kalau orang adab aja dijaga, apalagi sunnah. Sunnah aja dijaga, apalagi yang wajib. Saya kasih contoh, andai kata ada orang urusan pakaian mau sholat aja, adab pakaian mau sholat aja diperhatiin. Kalau mau sholat diperhatiin, ya Allah saya mau ngadep Allah, pakai yang bagus. Urusan adab pakaian mau sholat aja diperhatiin. Kira-kira orang yang model begitu ninggalin sholat apa kagak? Kagak. Urusan pakaian sholat aja diperhatiin, apalagi sholatnya. Andai kata saudara, orang perhatian memang namanya siwak, sunnah. Siwak ini hukumnya sunnah, saudara. Ini kayu kecil tapi dahsyat, ajaib Bapak Ibu sekalian. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Orang kalau pakai ini, sholatnya dilipat gandakan 70 lipat dalam hadis, saudara. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Ini kayu kecil Bapak Ibu sekalian, tapi kalau ibu-ibu istiqamah pakai ini mau sholat dan lain sebagainya, nanti ketika sakaratul maut Allah gampangin itu husnul khatimah, saudara. Orang yang perhatian ketika mau sholat, perhatian yang namanya siwak. Urusan siwak mau sholat aja diperhatiin. Kira-kira orang model begitu ninggalin sholat apa kagak? Gak bakalan. Orang kalau udah jaga adab, jaga sunnah, yang wajibnya bakal kejaga. Kalau yang wajib kejaga, beres hidup lo dunia akhirat. Orang ngejaga tahajud, tahajudnya dijaga, tahajud aja dijaga, apalagi gobliyah subuh. Gobliyah subuhnya dijaga, jangan sampai ketinggalan gobliyah subuh, apalagi subuhnya. Tapi sebaliknya, orang yang tahajudnya aja ditinggalin, biasanya ujung-ujungnya gobliyah subuh ditinggalin juga. Orang kalau udah ngentengin qobliyah subuh, kan cuma sunnah kagak wajib. Awalnya qobliyah subuh dientengin, besok-besok subuhnya yang ditinggalin sama dia, saudara. Kenapa? Semua bermulai dari ngentengin adab. Adab ditinggalin, yang sunnah ujung-ujungnya bakal ditinggalin. Sunnah ditinggalin, ujung-ujungnya yang wajib ditinggalin. Wajib ditinggalin, berantakan hidup dunia akhirat. Na'udzubillah min. Makanya adab ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat kenapa umat Islam bobrok. Kenapa umat Islam serba terbelakang? Kita mau bicara sektor apa? Mau bicara sektor politik secara global, kita hancur, saudara. Di PBB Bapak Ibu sekalian, yang punya hak veto itu 5 negara, 5-5-nya bukan negara orang Islam. Mau 100 negara lagi sepakat, 5 negara ini nggak sepakat, diabaikan itu yang 100, saudara. Saking nggak ada kekuatannya politik global kita. Palestina diacak-acak, kita politik global nggak bisa ngapa-ngapain, cuma pelangak-pelongo. Israel kecil, saudara. Israel tuh sama Jakarta, penduduknya ramean Jakarta, saudara. Israel penduduknya cuma 8 juta lebih. Di sekeliling Israel ada 24 negara Arab. Total penduduknya 325 juta orang, saudara. Belum negara-negara Islam yang lain. Tapi apa yang terjadi? Palestina dibantai, diacak-acak. Kita tidak berdaya, lemah politik kita, saudara. Mau bicara apa? Ekonomi. Ekonomi global. World Bank bukan di tangan kita. Ekonomi dalam negeri, 9 dari 10 orang terkaya di Indonesia non muslim, padahal mayoritas muslim di negeri kita. Kacau atau tidak? Bobrok kita. Bicara soal sains, sekarang sains perkembangannya ada di tangan mereka. Bicara soal pendidikan, sistem pendidikan kita diacak-acak, saudara, di dunia. Sistem pendidikan negara mana di dunia yang gak terpengaruh dengan barat, saudara? Masya Allah. Kenapa kita begitu terbobrok? Padahal saya pernah dengar waktu saya di Al-Ahqaf, saudara,
Pernah saya sholat Jumat di Masjid Ar-Raudhah. Biasa kita sholat di Jami' Tarim. Pernah sholat Jumat di Masjid Ar-Raudhah, kebetulan yang khatib Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz saat itu. Saya ingat banget tuh materi khutbah. Beliau menyampaikan, kata beliau, di dalam sejarah kata beliau disebutkan, dulu yang namanya orang-orang barat itu kalau anaknya sekolah di Baghdad bangga luar biasa. Anaknya sekolah di Irak bangga luar biasa. Anaknya sekolah di Basrah, di Damaskus, di Kairo bangga mereka luar biasa. Kenapa? Karena saat itu peradaban politik ada di tangan kita, peradaban sains ada di tangan kita, peradaban ilmu pengetahuan ada di tangan kita. Tapi kenapa sekarang umat Islam begitu bobrok, saudara? Ada seorang ulama, Profesor Dr. Al-Habib Naqib bin Ali Ibn Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas, cucunya Keramat Empang Bogor, yang saat ini tinggal di Malaysia. Profesor Naqib Al-Attas, orangnya sudah sepuh. Beliau intelektual muslim luar biasa, didedikasikan hidupnya untuk membela Islam dengan pemikiran. Bahkan murid-murid beliau di Indonesia ini adalah orang-orang yang paling getol ngelawan liberal. Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, Profesor Dr. Adian Husaini, dan masih banyak lagi di INSIS, itu santri-santrinya beliau, saudara. Ini Profesor Naqib Al-Attas tahun ini dinobatkan sebagai Man of the Year, orang yang cukup berpengaruh di dunia dalam dunia pemikiran Islam saat ini, saudara. Man of the Year, luar biasa. Beliau melakukan penelitian. Apa penelitian dilakukan Profesor Naqib Al-Attas? Kenapa umat Islam begitu bobrok saat ini, hancur, kalah di berbagai sektor kehidupan? Hasil penelitiannya mengejutkan. Ternyata sebab faktor utamanya the loss of akhlak, karena kita umat Islam sudah kehilangan akhlaknya. Baginda Nabi besar Muhammad, kita udah kehilangan akhlak, saudara. Simpel aja kita mikir, kenapa ada anak durhaka? Karena dia nggak menjalankan akhlak sebagai anak. Kenapa ada orang tua yang durhaka kepada anak, nggak ngedidik anaknya dengan baik? Dia nggak menjalankan akhlak sebagai orang tua. Kenapa ada istri suami durhaka? Karena nggak menjalankan akhlak rumah tangga. Kenapa ada pejabat korupsi? Karena tidak menjalankan akhlak pejabat. Saya mau tanya, koruptor akhlak atau tidak? Koruptor berakhlak atau tidak? Koruptor berakhlak atau tidak? Kalau dia punya akhlak dikit saja tidak akan korupsi, saudara. Kenapa ada pedagang nipu? Karena nggak punya akhlak. Kenapa ada perempuan jadi jablay, saudara? Karena nggak menjalankan akhlak sebagai perempuan. Simple, sederhana. Kita kehilangan akhlak. Itu yang bikin umat jadi bobrok. Kenapa ada organisasi-organisasi Islam yang lebih mengedepankan organisasinya atas agamanya? Kenapa ada orang yang mengedepankan kelompok atas agamanya? Kenapa ada orang yang pecah belah atas nama ras, atas nama ormas, atas nama politik? Karena kita melupakan akhlak persatuan. Betul atau tidak? Maka oleh karena itu, saudara, kalau mau umat kembali bangkit, umat kembali berjaya lagi, kuncinya satu, saudara, kembali kepada akhlaknya Rasulullah SAW. Itu yang disebut oleh imam besar Al Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Itu yang beliau sebut dengan istilah revolusi. Kurang kompak, revolusi. Akhlak, revolusi. Apa sih artinya revolusi, Beb? Revolusi itu artinya perubahan cepat. Revolusi nggak melulu urusan politik, saudara. Revolusi itu artinya perubahan cepat. Artinya kita pengen ada perubahan cepat dalam sektor akhlak. Yang tadinya suka bohong, jangan bohong lagi. Yang tadinya suka nipu, jangan nipu lagi. Yang tadinya suka maksiat, jangan lagi maksiat, berubah jadi taat. Yang tadinya sudah durhaka, jangan lagi durhaka, saudara. Yang tadinya jelek akhlaknya jadi baik akhlaknya. Semua keburukan kita berubah, berusaha menjadi yang baik, saudara. Itu yang namanya revolusi akhlak. Mulai dari diri kita sendiri, jangan bicara yang lain dulu. Mulai dari diri kita sendiri, saudara. Habis itu anak bini kita, adik kakak kita, keluarga kita, lanjut lingkungan kita, sampai ke tingkat negara. Saudara, kalau revolusi akhlak dijalankan betul-betul dari bawah sampai ke atas, negeri kita akan bangkit, umat Islam akan berjaya. Musuh-musuh Islam tidak akan berani main-main dengan Islam, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap revolusi akhlak? Mulai dari belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa kita tahu akhlaknya Rasulullah. Siap belajar akhlaknya Rasulullah? Siap mengetahui akhlaknya Rasulullah? Siap berusaha amalkan akhlaknya Rasulullah? Siap dakwahkan akhlaknya Rasulullah? Siap berusaha jadi duta-duta akhlaknya Rasulullah?
Siap revolusi akhlak, siap revolusi akhlak. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Oleh karena itu saudara, yang terakhir sebagai penutup setelah kita bicara revolusi akhlak, yang terakhir sebagai penutup saudara, saya pengen ingatkan terakhir sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ya. Urusan Palestina juga belum selesai saudara. Urusan Palestina belum selesai. Termasuk akhlak kita yang kita mesti rubah, akhlak egois, cuma mikirin diri sendiri, nggak mikirin saudara-saudara kita yang ada di sana saudara. Itu termasuk akhlak yang mesti kita rubah tuh. Karena termasuk akhlak muslim merasakan sakit penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudaranya saudara. Apalagi ini di tanah suci Al-Quds ibadallah. Saat ini Bapak Ibu sekalian datang saya dapatkan sampai hari ini itu yang meninggal dunia di Gaza dan sekitarnya kurang lebih umat Islam yang meninggal jadi korban sudah lebih dari 18.000 orang saudara. Ini selama 60 hari lebih perang, 18.000 orang dan mayoritas adalah anak-anak, lebih dari 60% adalah anak-anak saudara. Ini tentara-tentara Israel pengecut, mereka nggak mampu berhadapan dengan mujahidin secara langsung. Mereka kocar-kacir berhadapan dengan mujahidin di Palestina, akhirnya yang mereka bunuh anak-anak, yang mereka bunuh perempuan-perempuan, yang mereka hancurkan rumah sakit, yang mereka hancurkan rumah-rumah ibadah. Pengecut! Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, saudara. Itu belum yang luka, yang 18.000 orang itu belum termasuk yang di bawah reruntuhan, yang hilang. Itu belum termasuk. Belum yang luka-luka sudah hampir 50.000 orang jumlahnya saudara. Dalam keadaan rumah sakit udah pada lumpuh. Rumah sakit udah nggak mampu karena rumah sakit diantemin juga sama Israel saudara. Masya Allah, saya lihat ada satu video seorang kakek di Gaza, anaknya syahid, keluarganya syahid, saudara-saudaranya syahid, jenazahnya dijajar nama nih kakek di depan kakeknya. Nih kakek berdiri sambil ngomong sama jenazah. Salah satunya entah anaknya entah cucunya ada yang namanya Yasin. Wahai para syuhada, ini kakek ngomong sama syuhada nih jenazah. Wahai para syuhada, wahai Yasin, Anda semua sebentar lagi akan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong sampaikan ke Rasulullah. Umat Islam mengabaikan kita. Umat Islam membiarkan kita dibantai. Umat Islam membiarkan kita dibombardir. Tolong adukan ke Rasulullah. Umat Islam diam, bungkam. Ya Allah, saudara, jangan sampai kita termasuk yang diadukan ke Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saudara, singkat saja, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nggak ada alasan buat kita diam, Bapak Ibu sekalian. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi doa kita bisa sampai ke sana. Doakan terus dalam sujud kita. Guru saya, Syekhna Al-Allamah, Profesor Dr. Al-Mujahid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau mengingatkan kepada kami santri-santrinya, jadikanlah kemerdekaan Palestina sebagai hajatmu yang selalu kau minta kepada Allah dalam doa-doamu. Kita kalau minta sama Allah urusan panjang umur, sehat walafiat, utang lunas, khusyuk. Kenapa? Karena kita ngerasa itu hajat kita saudara. Tapi kalau urusan Palestina kita minta biasa-biasa aja, adem-adem aja. Kenapa? Karena kita belum merasa itu sebagai hajat kita saudara. Beliau katakan jadikan urusan Palestina sebagai hajatmu yang selalu kau minta dalam Allah. Kita nggak bisa berangkat saudara, tapi doa kita bisa sampai. Nggak ada alasan kita buat nggak doakan mereka. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi kita bisa kirimkan bantuan uang ke sana. Nggak ada alasan buat kita nggak bantu saudara. Nggak ada alasan buat kita diam. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi kita bisa berjuang dengan cara boikot produk-produk mereka. Alhamdulillah MUI udah ngeluarin fatwa haram hukumnya beli produk-produk yang membantu daripada mendukung perjuangan Israel. Syekh Al-Buti alaihi rahmatullah itu mengatakan boikot produk Amerika, Israel dan negara-negara yang mendukung penjajahan hukumnya fardu ain. Kalau kata Syekh Al-Buti, bukan sekedar bagus, bukan sekedar anjuran, fardu ain. Artinya kalau tetap beli dosa saudara. Beb, emang kenapa sih sampai segitunya mesti ngeboikot, Beb? Saudara, saya kasih tahu ya, singkat saja saya kasih tahu biar kita bisa mikir. Itu produk-produk mereka, produk Amerika, saya kasih contoh aja saudara. Itu yang dijual di sini kalau kita beli itu ada keuntungannya. Perusahaan yang di sini akan bayar royalti ke perusahaan yang ada di sana saudara. Perusahaan yang ada di sana baik swasta atau negeri akan bayar pajak ke negara Amerika. Pajak negara Amerika akan masuk dalam anggaran negara. Anggaran negara Amerika setiap tahun
itu memberikan miliaran dolar kepada Israel untuk bantu Israel perang lawan Palestina, saudara. Bulan ini aja Pak Bu, bulan ini aja, itu saya baca di bulan Oktober kemarin, beritanya valid terverifikasi, di bulan Oktober saja itu Amerika memberikan bantuan kepada Israel untuk bantai Palestina. Kalau dikurskan dengan rupiah, di bulan Oktober saja kurang lebih 250 triliun rupiah, saudara. Itu buat beli peluru, itu buat beli rudal, itu yang buat beli bom, buat bunuhin anak-anak kita, buat bunuhin perempuan-perempuan Palestina. Dari mana uangnya? Dari Amerika. Amerika uangnya dari mana? Dari pajak. Pajak uangnya dari mana? Dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan dari mana? Dari hasil jual produk. Siapa yang beli? Orang Taman Sari yang beli, saudara. Betul apa kagak? Kita nggak mikir ke situ. Itu sederhana, saudara. Tapi dalam. Jangan main Pak, jangan main-main Pak Bu. Itu sederhana tapi dalam. Makanya Syekh Al-Buti bilang fardu ain, li'annahu aqallul jihadil mumkin, kata Syekh Al-Buti. Karena itu jihad paling minim yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Gak ada alasan buat kita diam. Boikot juga akhlak mereka, boikot juga gaya hidup mereka, boikot juga semua yang datang dari mereka, saudara. Yang bisa berjuang dengan cara jadi pejuang medsos, jadi pejuang medsos. Alhamdulillah, saya bangga sekarang banyak namanya laskar julid fisabilillah. Kerjaan nyerang akun-akun Israel, bagus. Itu bikin tentara Israel pusing, jangan lu kira nggak pusing. Bahkan sekarang mulai menteri-menteri Israel diserang sama netizen-netizen dari Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada lu ngejulitin tetangga, mendingan lu julitin tuh orang Israel. Betul apa kagak? Nggak ada alasan. Anda semua bisa berjuang lewat HP. Nggak ada yang nggak bisa berjuang lewat HP, saudara. Yang bisa berjuang lewat HP, berjuang lewat HP-nya. Negara-negara Islam kirim pasukannya ke sana. Amerika berani kok terang-terangan kirim pasukan buat Israel. Inggris berani terang-terangan kirim bantuan militer ke Israel. Kenapa negara-negara Arab diam? Kenapa negara-negara Arab takut? Kenapa negara-negara Islam non-Arab tidak ada yang berbuat? Habib, tapi lawannya Amerika, Beb. Ini kalau kita coba-coba, Beb, bodoh, Beb. Lawannya Amerika, Beb. Amerika punya nuklir, Beb. Bisa hancur kita semua berhadapan sama Amerika, Beb. Saudara, tuh omongan-omongan model begitu tuh dari zaman Nabi orang munafik udah ngomong begitu, saudara. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Saya ketika baca ayat ini, ka'anna hadhil ayat tanzilul an, saudara. Seolah-olah saya lihat ayat ini kayak baru turun sekarang. Seakan-akan saya nggak pernah baca sebelumnya ayat ini. Apa yang terjadi? Al-Quran cerita. Dulu ketika Nabi sama sahabat mau berangkat perang lawan orang-orang musyrik, apa kata orang-orang munafik? Diceritakan dalam Al-Quran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Muhammad, sahabat Muhammad, hati-hati. Itu musuh kalian jumlahnya banyak. Musuh kalian pengalaman perang. Jangan kamu perang lawan mereka. Takutlah kamu wahai Muhammad dan sahabatnya lawan mereka. Kalau kamu berangkat bisa habis nanti. Madinah bisa rata. Saudara, Nabi Muhammad digembosin sama sahabat-sahabatnya. Apa jawaban mereka? Apa yang terjadi? Al-Quran nyeritain. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukannya Nabi sama sahabat kendor jiper, tapi sebaliknya fazadahum imana. Penggembosan tersebut malah menambahkan keimanan mereka. Nabi dan sahabat terus maju seraya mengatakan hasbunallah wa ni'mal. Apa selanjutnya yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Berbalik keadaannya, saudara. Nabi bersama sahabat yang ditakut-takuti akan kalah, akhirnya malah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kemenangan dari Allah. Mereka tidak tersentuh keburukan, saudara. Bahkan di ayat berikutnya apa kata Allah? Dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Allah bilang apa? Kata Allah, itu omongan yang nakut-nakutin tuh. Musuh kita gede, hati-hati. Padahal orang Islam juga punya senjata. Negara-negara Islam juga punya militer. Nggak kalah hebat, saudara. Musuh kita gede, hati-hati. Bisa hancur kita kalau coba-coba ngelawan mereka. Apa kata Allah Ta'ala? Dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Kata Allah, itu omongan setan yang nakut-nakutin pengikutnya setan. Bahasa Al-Quran ini, saudara. Yang nakut-nakutin siapa? Yang ditakut-takutin siapa? Ini bahasa Al-Quran, saudara. Makanya gak perlu takut. Fakhafuni, kata Allah. Takutlah kepadaku ketika kalian membiarkan umat Islam dibantai, umat Islam dihabisi,
umat Islam perempuan-perempuannya, anak-anak kecil dibunuh. Fakhafuni, takutlah kepada Allah ketika kalian diamkan itu semua. Saudara, kalau umat Islam bersatu, Israel sebentaran kalah, saudara. Kecil itu Israel. Kenapa sampai sekarang mereka bisa seenaknya? Karena kita bercerai-berai. Gutha ka gutha isail, kata Nabi, kita seperti buih yang terombang-ambing sana sini, saudara. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan, kita lebih cinta dunia, kita takut mati, saudara. Padahal kalau kita bersatu, janji Rasulullah, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan datang manakala umat Islam bersatu. Kalau pertolongan Allah akan datang, nggak ada urusan mau lawannya Israel, mau lawannya Amerika, mau lawannya siapapun, saudara. Mereka punya nuklir, mereka punya senjata canggih, kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba semua angkat tangannya, keluarkan suaranya yang keras, keluarkan suara, angkat tangannya. Siapa yang maha besar? Kurang keras. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan pertolongan? Kalau Allah mau hancurkan Israel sedetik, hancur atau tidak? Kalau Allah mau kasih merdeka Palestina, merdeka atau tidak? Siapa yang maha besar? Allahu Akbar. Dari hati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya kalau saya katakan Palestina, semua jawab yang keras, angkat tangannya. Merdeka Palestina. Jangan-jangan ada pendukung Israel kagak jawab deh. Palestina. Kurang keras, Palestina. Kalau saya katakan Israel, semua jawab teroris. Israel, 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 Palestina, 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 Israel, Israel, Israel. Semua umat Islam siap bersatu, siap berdiri bersama Palestina, siap dukung Palestina, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sebagai penutup, mari sama-sama kita baca salawat dengan niat mudah-mudahan berkat salawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sama-sama semuanya, dan kita niatin juga berkat sholawat, mudah-mudahan barakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Israel dihancurkan oleh Allah, Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nggak ada namanya negara Israel itu, nggak ada. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Itu kalau lihat negara Israel, itu benderanya yang teroris Israel nih, teroris, saya nggak nyebut negara, saya nyebut teroris, saudara. Itu benderanya atasnya biru, bawahnya biru, tengah-tengahnya bintang David. Itu biru, atasnya adalah sungai Efrat, ya, sungai Efrat. Bawahnya biru itu lautan, saudara, laut merah. Dia pengen dirikan negara dari sungai ke lautan. Kita balas, from the river to the sea, Palestine will be free. Itu yel-yel di Eropa didengungkan, sampai di sebagian negara dilarang. Di Inggris orang-orang mendukung Israel kepanasan dengan yel itu, karena dianggap itu yel memprovokasi untuk orang-orang menghilangkan negara Israel. From the river to the sea, Palestine will be free. Insya Allah Palestina sebentar lagi dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan kita doa juga berkat salawat, mudah-mudahan insya Allah Indonesia Allah berikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang betul-betul cinta kepada umat, betul-betul cinta kepada NKRI. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo sama-sama semuanya kita baca salawat semua. Hadro ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Sambil kita baca salawat, saya minta ada dari PRI atau dari Batik, ada yang keliling, kita sisihkan infak terbaik kita buat saudara-saudara kita di Palestina. Setuju? 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 Siap jihad dengan harta? Takbir. Ayo sama-sama semuanya sambil sholawat keluarin. Allahumma salli ala Muhammad wa
sallallahu Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu ya habibi ya Rasulullah Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi semuanya. Allahumma ya Allah Allahumma wa ashghili zalimin وأخرجنا على أجمعين اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah penyakit zahir penyakit batin sembuhkan ya Allah bi barakati tibbil qulubi Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi Allah kurang kompak Allah lebih keras Allah ala Umi Fadlan sembuhkan ya Allah abadani wa shifaiha وضيائها وعلى وصحبه sekali lagi lebih kompak semuanya Allah ya habibi ya Rasulullah Muhammadin tibbil qulubi صلوا على النبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا hajat semua angkat tangan tundukkan kepala masing-masing minta hajatnya dalam hati kepada Allah insyaallah Allah kabul berkat Nabi Muhammad ya Rabb ya Rabb واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب
تقضي حاجاتنا قريب يا الله، تقضي حاجاتنا قريب يا الله، تقضي حاجاتنا قريب يا الله. ثم إلى روح الوالد عبد الرحمن مر العطاس، والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين الجميع، أن الله يتغشاهم بالماء والرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir sebagai penutup, ini saya mau menyampaikan ucapan selamat kepada Masjid Nurul Falah dan masyarakat sini. Habib Dia ada kesempatan buat ngajar di sini. Manfaatin baik-baik beliau. Saya tahu betul beliau beruntung antum di sini punya guru seperti beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Dan mudah-mudahan guru-guru kita yang lain juga Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Dan yang berikutnya, saya sebenarnya pengen ketemu sama antum nih saban hari, pengen banget sebenarnya. Atau seminggu sekali, cuman nggak mungkin. Saya keliling tiap hari, keliling Indonesia. Maka caranya bagaimana supaya kita sering ketemu? Ini pada punya HP apa kagak nih? Punya kuota? Punya? Buka YouTube-nya, cari Habib Hanif Official, like, subscribe, and share. Jangan ditepuk tanganin, biasanya monyet yang ditepuk tanganin. Setuju? Loh yang pada nayangin maksiat aja semangat ngomong begitu. Masa kita diem-diem baik mempromosin kebaikan? Saya telat, saya baru 3 minggu bikin saudara. Ini kalau Ustadz Ustadz beliau luar biasa. Udah Pustaka Lutfiah. Saya pelanggannya nih. Pustaka Lutfiah Ustadz Anto Jibril. File-file ceramah-ceramah ulama-ulama kita yang dulu kita bisa nonton berkahnya. Benar-benar panjang umur, sehat walafiat. Jangan lupa ya, Habib Hanif Official, like, subscribe, and share. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah yang subscribe saya doain HP-nya ganti jadi 15 Pro Max insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.